Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Sahabat CKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar orang kota ingin tinggal di kampung, orang kampung ingin tinggal di kota. Biasa jalan-jalan ke pantai, kali ini kita ingin jalan-jalan ke gunung, dan beragam kicauan lain sebagainya yang pada akhirnya ada pada satu titik, yaitu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Karenanya orang tidak sungkan-sungkan menggelontarkan dana jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta, tidak lain hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Shopping, jalan-jalan ke Eropa, ya, mendaki gunung, kemudian mencari suasana pantai yang indah. Semua itu tidak lain adalah ingin adanya kebahagiaan. Juga ada orang yang ingin mencari kebahagiaan itu dengan menjadi orang-orang yang berpengaruh di satu negeri, satu kabupaten, ataupun di satu wilayah. Dengan jabatan, dengan kedudukan itu, lantas dia berangan-angan bahwa itu adalah bagaimana dia cara mencari kebahagiaan. Banyak juga yang kita cari orang anak sekarang dengan menjadi YouTuber, dengan menjadi orang-orang yang bisa populer, bisa dikenal oleh orang banyak. Tidak lain dari tujuan semua itu adalah bagaimana ia menjadi orang yang bahagia. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa identitas kebahagiaan seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Qawaidul Arba di muqaddimahnya. Beliau mengatakan, idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adznaba astaghfara. Ada ciri 3 kebahagiaan yang selayaknya dimiliki oleh setiap orang, terutama seorang muslim. Yang pertama adalah tatkala ia diberi, ia bersyukur. Tatkala ia diberikan musibah, maka ia bersabar. Dan yang ketiga, tatkala ia melakukan dosa, melakukan maksiat, maka segera dia bertobat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. 3 poin ini adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena itu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak penting status sosial kita, tidak penting jabatan kita, tidak penting kita dikenal orang atau tidak. Yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana bisa merealisasikan nilai-nilai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan nikmat. Tidak kemudian lantas dia sombong, ya, berbangga diri, semua ini saya dapatkan karena keahlian saya, karena pengalaman saya, karena pendidikan saya, dan lain sebagainya. Tidak lain bahwa apa yang kita dapatkan dari nikmat itu semua adalah karena Allah memberikan kepada kita. Lantas bagi kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amalan ibadah kita. Yang kedua, bahwasanya tatkala dia diuji, dia kemudian sabar. Roda kehidupan ini senantiasa berputar. Kadang kaya, kadang miskin, sehat, sakit, sukses, gagal. Maka dalam kondisi seperti itu sadarilah bahwa kita ini sedang berada di dunia. Perputaran roda kehidupan itu akan senantiasa ada pada kondisi-kondisi yang tidak seimbang, karena kita sedang berada di dunia. Karena itu para sahabat, untuk sahabat-sahabatku yang sedang diuji dalam kesakitan, diuji dalam kegagalan, kepapaan, musibah pada dirinya, pada keluarganya, pada kampung halamannya, maka tidak ada pahala yang lebih besar melebihi pahalanya sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar adalah tidak terhingga. Yang ketiga, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ketika seseorang itu melakukan maksiat kecuali dia akan terasa hatinya sempit. Kemudian dadanya akan terasa
berguncang, berdetak dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan, karena maksiat, karena dosa, melakukan kesyirikan, menyebabkan seseorang itu tidak akan tenang hatinya. Maka tatkala terjadi seperti itu jamaah, maksiat yang kita lakukan, bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itulah orang-orang yang melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.